Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang kita butuhkan dalam menjalankan agama kita ini, sehingga insyaallah dengan terus belajar menuntut ilmu kita akan bisa memahami hakikat kehidupan ini, terutama dalam mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum yang sempat kita kaji bersama seminggu yang lalu. Dan malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, karya atau tulisan atau karangan dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadanya serta memberikan cahayanya yang sempurna kepada beliau, sebagaimana kitab ini telah memberikan cahayanya kepada umat manusia, terutama umat muslim, dalam adab atau cara belajar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulas kembali sedikit ke belakang tentang kajian kita yang lalu. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadhu'i wal ulfati wal 'iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Ilmu itu adalah sebuah wasilah, perantara yang bisa mengantarkan manusia kepada pengetahuan untuk mengetahui al-kibr, kesombongan, wat tawadhu'i dan sifat tawadhu', wal ulfati dan sifat lemah lembut, wal 'iffati dan sifat iffah atau menjaga diri, harkat dan martabatnya, wal israfi dan sifat berlebih-lebihan, wat taqtiri dan sifat pengirit atau di sini wa ghairiha, ya, dan yang lain sebagainya. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jara'ah. Dan begitu juga seluruh sifat-sifat atau akhlak-akhlak sebagaimana al-jud, akhlak yang baik, wal bukhl di sini pelit, wal jubn dan pengecut, wal jara'ah dan pemberani. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haram. ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها فيفترض على إنسان علمها. فإن الكبر, maka sesungguhnya kesombongan, wal bukhla dan pelit, wal jubna dan pengecut, wal israfa dan israf berlebihan, itu haramun, adalah suatu hal yang haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha. Tidak mungkin seseorang bisa menghindari dari sifat-sifat di atas, yaitu sombong, pelit, pengecut, israf. Semuanya itu tidak bisa dihindari kecuali bi'ilmiha, kecuali orang itu mengetahui tentang sifat-sifat itu. Tidak hanya cukup mengetahui sifat-sifat itu saja, tapi juga harus wa ilmi ma yudadduha, dan juga harus mengetahui lawan dari sifat-sifat yang di atas, ya. Jadi tahu itu sombong. Nah, sifat sombong itu lawannya apa? Maka kalau kita tidak boleh sombong, maka apa yang harus dilakukan? Berarti kalau tidak boleh sombong, berarti ya harus tawadhu. Pelit, tidak boleh pelit. Berarti apa yang harus kita lakukan? Lawan pelit itu adalah dermawan. Maka kita harus jadi orang yang dermawan dan selanjutnya.
Fayuftaradu ala insanin ilmuha, maka diwajibkan bagi setiap manusia untuk mengetahuinya, yaitu baik mengetahui ilmu tentang sombong-sombongan dan teman-temannya tadi, dan juga lawan dari sifat-sifat tersebut juga harus mengetahuinya, karena itu adalah keseharian kita. Waqad sannafa sayyidul imamul ajalul ustadz syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sannafa wa ni'ma ma sunnifa, boleh dibaca begitu. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Waqad sannafa, dan telah mengarang. Siapa yang mengarang? As-Sayyid, tuan al-imam, seorang imam, al-ajal, yang sangat mulia, al-ustadzu, yang dia juga seorang ustadz, asy-syahidu, yang wafat atau mati di jalan Allah sebagai syahid, Nasiruddin Abdul Qasim, yaitu siapa? Nasiruddin Abdul Qasim. Mengarang apa? Kitaban, mengarang sebuah kitab fil akhlaq, yang berkaitan membahas tentang akhlak. Wa ni'ma ma sunnafa, boleh juga begitu, atau wa ni'ma ma sunnifa, sungguh bagus apa yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal As-Sad Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim itu, ya. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajari, menghafalkan atau menjaga kitab itu, ya. Wa amma hifdhu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun menjaga atau menghafal atau mempelajari apa yang kadang-kadang terjadi, gitu ya. Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, fa fardun ala sabilil kifayah, maka hal itu merupakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin, fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Idza qama bihil ba'd, apabila sudah ada sebagian dari fi baldatin, ya, sudah ada sebagian dari penduduk suatu daerah, suatu negeri, suatu kota yang sudah melakukan hal itu, ya, mengetahui ilmu itu, saqata 'anil baqin, maka yang lain telah gugur kewajiban untuk mempelajari hal itu. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi, namun apabila belum ada atau tidak ada orang yang melakukan hal itu dalam suatu negeri tersebut atau suatu daerah tersebut, ishtaraku jami'an fil ma'tham, maka semua penduduk daerah itu semua bersama-sama menanggung dosanya. Itulah. Fayajibu 'alal imam an ya'murahum bidzalik, maka wajib bagi seorang pemimpin itu untuk memerintahkan kepada penduduk negeri itu untuk melakukan hal itu, yang menjadi fardu kifayah tadi, yaitu apa? Mempelajari ilmu tentang sesuatu hal yang bisa terjadi kadang-kadang, gitu ya. Sebetulnya nanti ada, insyaallah contohnya ada disebutkan dalam kitab ini. Wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalik, dan bahkan seorang pemimpin itu kalau bisa memaksa, gitu ya, penduduk daerah itu atau negerinya untuk mempelajari ilmu itu, ya, sebagian maksudnya begitu, ya, memaksa sebagian untuk mempelajari ilmu tersebut, gitu ya, yang berkaitan dengan kebutuhan yang kadang-kadang bagi manusia atau daerahnya itu. Qila, dikatakan, inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati ta'ami la budda likulli wahidin min dzalik. Jadi dikatakan bahwasanya mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri, ya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Contohnya ya nanti, ya, fi jamil ahwal, di dalam semua kondisi dan situasi atau semua keadaan itu, sebagaimana bimangzilati ta'am, maka ilmu itu kedudukannya seperti makanan bagi dirinya itu. Maka makan itu merupakan kebutuhan pokok setiap individu, bukan kebutuhan pokok yang bisa dilaksanakan oleh sebagian orang saja, tapi merupakan kebutuhan pokok setiap individu. Maka
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan diri sendiri itu menjadi sebuah kewajiban individu, bukan kewajiban seperti fardu kifayah tadi. Contohnya makanan. Maka tidak mungkin makanan dalam keluarga itu cukup dimakan oleh sang bapak atau sang pemimpin keluarga, ya, kepala keluarganya saja. Karena makan itu kebutuhan perut setiap manusia masing-masing gitu ya. Tidak bisa diwakili gitu. Maka labudda likulli wahidin min dzalik. Maka setiap orang harus memiliki ilmu tersebut. Contohnya apa? Ya contohnya tentang sholat. Sholat itu kan kewajiban individu, walaupun pelaksananya ada yang jamaah gitu. Tapi secara hukum itu sholat itu adalah kewajiban setiap individu, setiap manusia satu-satu gitu ya. Maka mengetahui ilmu tentang sholat, apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi kewajiban syaratnya gitu ya, berkaitan dengan sholat, wudhu. Kalau wudhu berarti berkaitan dengan yang digunakan untuk wudhu, baik air ataupun mungkin tayamum, debunya. Nah itu semuanya wajib ya dipelajari oleh setiap individu. Tentang puasa ya. Maka setiap individu harus mengetahui ilmu tentang yang puasa atau yang berkaitan dengan puasa. Zakat gitu ya. Ilmu tentang berumah tangga itu harus dimiliki oleh setiap individu, tidak bisa diwakilkan oleh sebagian saja. Ini maksudnya begitu ya. Seperti kedudukan makanan. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahyin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Jadi tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan yang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang terjadi, contohnya tentang kesehatan gitu. Kadang kan orang lebih banyak sehatnya daripada tidaknya. Maka mengetahui ilmu tentang kesehatan ini gitu ya, itu seperti obat gitu ya, digambarkan seperti itu. Atau nanti ada keadaan-keadaan yang menunjukkan hal itu merupakan keadaan yang kadang-kadang. Seperti obat itu kan tidak dibutuhkan setiap saat gitu ya. Ya, dia datang atau perlunya adalah ketika manusia itu dalam kondisi tertentu, tidak setiap hari. Lebih banyak tidak makan obatnya daripada makan obatnya. Gitu ya. Ya, hal itu obat itu dibutuhkan, yuhtaju ilaihi, dibutuhkan oleh manusia itu, pribadi itu, fi ba'dil awqat, jadi beberapa waktu saja atau kadang-kadang saja. Nah, jadi ada ilmu yang memang harus dipelajari setiap orang, seperti makanan yang dia butuhkan, ada yang seperti obat gitu ya, yang dia makan. Kalau makanan tiap hari berarti kebutuhan yang terus-menerus, maka dia harus mempelajari masing-masing. Tapi kalau obat itu adalah hanya sebagian saja gitu ya. Wa ilmun nujumi bimanzilatil marad. Maka contoh di sini ilmun nujum, ilmu tentang perbintangan. Nah, ini hati-hati ya di sini. Secara umum ilmu tentang perbintangan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin zodiak gitu ya. Tentang apa? Sio. Nah, itu ilmu tentang perbintangan, ramalan gitu ya. Bimanzilatil marad, seperti kedudukan penyakit gitu ya. Fata'allumuhu haram. Maka mempelajari ilmu nujum perbintangan yang berkaitan seperti tadi itu secara global, secara keseluruhan atau secara umum, ilmu perbintangan itu haram ya. Ya. Tidak boleh dipelajari. Li'annahu yadurru. Karena ilmu nujum itu adalah yadurru, akan memberikan mudarat. Wala yanfa'u, dan tidak akan memberikan manfaat. Yang seperti saya jelaskan tadi tentang perbintangan. Kadang jadi banyak gitu ya kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari yang sebetulnya itu nyerempet ke situ. Contoh yang sering saya sampaikan ke anak-anak itu challenge gitu ya. Contohnya tentang aplikasi yang sering di-share saya baca di Facebook itu, berapa tahun ke depan gitu ya, 36 tahun ke depan kita seperti apa. Itu secara kayaknya hanya permainan, tapi hati-hati kalau kita percaya hal itu sehingga kita yakin dengan seperti itu, sehingga kita terlalu pede, wah nanti tuanya seperti itu. Nanti ke depan 10 tahun ke depan akan dapat apa. Itu kan seperti permainan, tapi permainan yang sebetulnya hal itu menjurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan ramalan. Ini seyogianya sebagai kita sebagai orang Islam tuh menghindari hal itu.
Karena ilmu-ilmu ramalan yang seperti itu menceritakan tentang keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang itu hak prerogatif Allah, tidak ada yang tahu. La ya'lamuha illallah gitu ya. Tidak ada yang mengetahui tentang hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kan seperti itu, banyak sekali kan seperti itu. Ada bayinya seperti ini, nanti 10 tahun ke depan seperti apa remajanya, ketika tua seperti apa. Ini kan iya kalau kita hidup itu sampai tua. Kalau kita hidupnya cuman 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, tidak sampai 60 tahun, padahal di situ nanti umur 60 tahun seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang di luar kudrah manusia, di luar kekuasaan manusia, dihindari sebaiknya hal-hal yang seperti itu. Ini marak sekali di dalam Facebook itu kalau tidak hati-hati orang yang seperti itu. Maka ini seperti ilmu nujum ya, ramalan tapi bentuknya seperti dikemas seperti itu. Hati-hati, itu adalah pendangkalan akidah, penyerumusan akidah umat Islam untuk jauh daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang gaib itu hanyalah milik atau yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk rizki, termasuk jodoh, termasuk kematian. Ya, tidak ada yang mengetahui batas umur setiap manusia. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kapan kita mati enggak tahu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu mana atau orang yang paling bagus amalnya. Jadi ilmu nujum secara umum tidak akan bermanfaat. Dijelaskan di sini wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Lari atau kabur atau menghindar daripada qada'ullah, ya, qada'illah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana, dan kekuasaan atau takdirnya itu ghairu mungkin, tidak mungkin. Ketika kita membaca ya, walaupun hanya membaca zodiak, hati-hati. Kadang kita jadi hati kita sedikit percaya. Sedikit percaya gitu, hati-hati ya. Keramalan. Tentang hoki, nah gitu ya. Seperti itu harus dihindari. Jangan sampai hal itu menjadi sebuah keyakinan kita gitu ya. Karena itu berkaitan dengan ilmu nujum ya. Jadi sekali lagi, menghindari atau lari dari ketentuan qada Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita itu tidak akan mungkin. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, dan apa yang tidak ditentukan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terjadi. Kita lanjutkan. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء وتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات. Maka sudah seyogyanya setiap muslim itu an yashtaghila fi jami'i awqatihi, agar menyibukkan dirinya itu di dalam waktu-waktunya atau seluruh waktunya itu untuk apa? Bizikrillah. Jadi menyibukkan dirinya dalam setiap waktunya bizikrillah, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sebisanya gitu. Apa yang bisa ia ucapkan dalam zikir itu lakukan. Doa, dengan berdoa dia setiap saatnya. Jadi berdoa tidak hanya setelah salat 5 waktu atau dalam tahajud atau dalam hal, tapi setiap saat. Ketika kita ingat anak, kita doakan anak. Ketika kita ingat pekerjaan, misalnya, kita berdoa untuk pekerjaan kita yang baik, yang berkah. Ketika kita ingat sekolah, kita doakan. Kita ingat anak-anak sekolah kita, kemudian kita doakan. Seperti itu. Wa tadarru'i, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru', berendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Ya, ini pilihan-pilihan saja, bisa dengan zikir, bisa dengan doa, bisa dengan bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan membaca Al-Qur'an.
was-sadaqati ad-dafi'ati lil bala. Juga bisa dengan bersedekah yang bisa menghalangi gitu ya, menjauhkan kita dari bala, dari cobaan atau dari musibah gitu ya. Was-shalah, juga dengan salat gitu ya, salat sunnah gitu ya. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyah. Dan hendaknya dia juga senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta al-'afwa, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wal 'afiyah, dan juga afiat. Afiat di sini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran perlindungan itu seperti yang pernah diceritakan oleh seorang ustadz itu, bahwasanya takdir dia itu tabrakan gitu ya. Tapi yang namanya afiah itu kadang-kadang ketika hal itu terjadi kita hanya sedikit luka, itu namanya afiah. Takdir itu seperti itu, sudah terjadi bahwasanya manusia ini nanti akan kecelakaan. Tapi ketika kecelakaan dia diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungannya. Maka ya terjadi kecelakaan, tetapi walaupun mungkin parah tapi selamat semua, tidak ada yang cedera, bahkan tidak ada yang cedera yang serius gitu ya. Afiah di mana saja, afiah fid dunya wal akhirah, ini penting ya. Jadi afiah di dunia dan afiah nanti di akhirat. Perlindungan kita dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kita perlukan, juga perlindungan nanti di akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afat, agar Allah memelihara kita, memelihara manusia itu dari musibah dan bencana gitu ya. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhram al-ijabah. Jadi seorang yang diberikan rezeki, dikaruniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, maka dia tidak akan terhalangi dari ijabah, sebagaimana firman Allah itu, ud'auni astajib lakum. Jadi ini adalah sighah jawab syarat itu ya, dalam bahasa Arab jawab syarat. Ud'auni, perintah Allah, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku. Maka kalau sudah meminta, Allah akan memenuhi kewajibannya, yaitu apa? Astajib lakum, kata Allah, aku pasti akan mengabulkan permohonannya. Cuman kadang-kadang ada yang langsung, ada yang bertempo gitu ya, beberapa waktu baru dikabulkan, ada yang nanti di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan daripada hamba itu gitu ya. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kenikmatan kepada kita, kekuatan, kesabaran, sehingga kita bisa beribadah menjalani agama ini dengan sabar, dengan sabat, dengan khusyuk, dengan ikhlas ya. Amin. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata, walakin, ini ada kesalahan sedikit, walakin yuyassirullahu alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakati du'a. Nah, ini dijelaskan di sini bahwasanya jika sebuah musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa manusia itu, yang tidak mungkin bisa dihindari, la mahalata, yang tidak mustahil gitu ya, mustahil untuk bisa dihindari. Walakin gitu ya, setelah musibah itu tetap terjadi kepada dirinya, walakin yuyassirullahu, tapi Allah mudahkan bagi manusia itu untuk menghadapi musibah itu gitu ya. Itu ya. Wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah mengkaruniakan kepadanya kesabaran, walaupun sudah ditakdirkan pasti itu terjadi karena sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tetap terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menghadapi musibah itu, menjalani musibah itu, dan memberikan rezeki atau mengkaruniakan kesabaran kepada manusia itu. Kenapa? Bi barakati doa, karena keberkahan dari doa yang senantiasa ia panjatkan, ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
hendaklah senantiasa kita berdoa kapan saja, ya, berdoa yang baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena doa untuk orang lain itu hakikatnya juga untuk diri kita sendiri. Allahumma illa. Nah, ini kata ahli bahasa bahwasanya Allahumma illa ini untuk sighah nudrah, ungkapan yang setelah kata ini menunjukkan hal itu sedikit sekali dilakukan. Contohnya tentang ilmu nujum ini. Ilmu nujum ini haram gitu ya. Tapi ada sedikit yang boleh dipelajari gitu ya. Nanti ada penjelasan di setelahnya. Karena kenapa? Karena sebagian banyak orang yang mempelajari ilmu nujum ini untuk hal-hal yang tidak disyariatkan atau bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sedikit ilmu nujum yang bisa dipakai untuk kebaikan gitu. Dan itu dibolehkan gitu ya. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma yu'rafu bihil qiblatu. Jadi, apabila mempelajari ilmu nujum itu sebatas ilmu yang bisa mengetahui arah kiblat. Contohnya di sini ya. Wa awqatis shalah. Yu'rafu bil qiblatu wa awqatus shalah, dan juga diketahui waktu-waktu salat, fayajuzu dzalik. Ilmu nujum di sini boleh dikatakan juga seperti ilmu falak gitu ya. Nah, ilmu falak termasuk dalamnya ilmu nujum, termasuk di dalam ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan. Nah, tadi yang sudah dibahas ya, perbintangan yang tidak boleh ya zodiak, sio gitu ya, berkaitan dengan membaca telapak tangan gitu ya, ramalan-ramalan nasib. Nah, itu yang tidak boleh, yang haram. Tapi yang ini adalah mempelajari ilmu nujum yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan diketahuinya arah kiblat dan juga waktu-waktu sholat. Ini adalah hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan gitu ya, karena kalau kita tidak mengetahui ilmu arah kiblat juga merepotkan umat Islam gitu ya. Tapi dengan diketahui arah kiblat, cara mengetahui arah kiblat, maka hal ini sangat bermanfaat bagi umat Islam yang jauh dari Ka'bah gitu ya. Waktu-waktu sholat, kapan waktu sholat, itu juga sangat penting. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuz. Adapun mengetahui ilmu al-tib ini fayajuz. Namun di dalam kitab Ihya kalau tidak salah, itu bahasanya itu ilmu fardu kifayah gitu ya. Fardu kifayah. Fayajuz di sini boleh, maksudnya adalah fardu kifayah. Adapun mempelajari ilmu kedokteran itu sebuah fardu kifayah. Kenapa? Karena seperti tadi ya, ini tentang kesehatan ini dibutuhkan oleh manusia. Tapi kadang-kadang kan tidak setiap saat. Maksudnya tidak setiap saat. Kadang ada orang yang sakit membutuhkan. Itu kan namanya orang sakit kan kadang-kadang, tidak gitu ya. Maka hal ini menjadi fardu kifayah yang dibutuhkan oleh umat manusia atau umat muslim gitu ya. Maka mengetahui ilmu kedokteran dan harus ada yang paham tentang kedokteran ini adalah sebuah fardu kifayah. Fardu kifayah bukan berarti harus cuma satu, misalnya di desa ini ada 1000 orang, cuma satu. Kalau dia kewalahan itu berarti fardu kifayahnya belum tercukupi. Fardu kifayah itu namanya kifayah, itu mencukupi, bisa mengcover daripada kebutuhan seluruh orang di situ. Maka bukan berarti sebagian di sini misalnya udah ada yang satu, yang tergantung dari populasinya itu. Jadi fardu kifayahnya seberapa itu sesuai dengan populasi yang ada di daerahnya itu. Li'annahu, karena sungguhnya ilmu kedokteran itu sababun minal asbab, karena merupakan salah satu sebab zahir ya, dalam mencapai atau turunnya kesembuhan itu kan perlu diikhtiarkan dengan sebab yang zahir. Tidak bisa kita pasrahkan begitu saja. Ada orang kecelakaan kemudian kita doa saja. Nah, mungkin kalaupun ada yang patah tulang ya tidak akan pulih gitu ya. Ketika kita ada yang patah tulang emergensi seperti itu terus kita doa atau kita bacakan Fatihah, mungkin ya ini tidak nyambung. Tapi perlu diikhtiarkan dengan sebab yang zahir. Ya, jadi seperti itu. Li'annahu sababun minal asbab. Karena ilmu kedokteran itu salah satu sebab ya, ikhtiar manusia untuk diturunkannya syifa atau penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Maka ilmu kedokteran ini boleh mempelajarinya adalah suatu hal yang boleh sebagaimana seluruh sebab. Seperti orang lapar itu ya makan gitu ya. Tidak lapar terus hanya
berdoa saja gitu ya. Walaupun secara takdir Allah mungkin ada orang yang datang memberikan makanan, tapi tetap menggerakkan makanan itu ke dalam mulut kita sehingga kita bisa masuk ke dalam perut kita sehingga kita bisa kenyang atau menghilangkan lapar itu. Haus ya mencari air kemudian minum, itu namanya asbab atau sebab-sebab yang zahir yang perlu diusahakan oleh manusia ya. Itu di zaman Imam Syafi'i ya. Kalau di zaman Imam Ghazali dikatakan di sini dalam kitabnya bahwasanya seluruh ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang bisa mengcover kebutuhan manusia, contohnya ilmu tentang pabrik, ilmu tentang kebutuhan manusia sekarang contohnya apa? Ekonomi atau membangun rumah, membangun gedung, jembatan. Nah, itu merupakan fardu kifayah juga. Karena kebutuhan-kebutuhan seperti itu menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia tapi bisa dicukupkan dengan sebagian orang saja. Maka ilmu-ilmu seperti itu merupakan fardu kifayah. Nah, ini di zaman Imam Syafi'i kan hanya ilmu kedokteran gitu ya, nanti jelaskan. Tapi di dalam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu disebutkan bahwasanya selain ilmu itu juga merupakan ilmu yang fardu kifayah. Teknologi itu umat Islam juga harus menguasai gitu ya. Ilmu ekonomi ya, gitu juga harus menguasai. Waqad tadawan Nabiyyu alaihi salam, karena sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah berobat gitu ya. Berobat mencari sebab zahirnya gitu. Waqad hukiya 'anis Syafi'i rahmatullahi alaihi, dan telah dikisahkan, dihikayatkan dari Imam Syafi'i rahmatullah, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadanya, annahu qala, bahasanya Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, al ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam. Ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fiqih yang berkaitan dengan adyan, agama ya, bisa menjelaskan tentang agama. Wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran yang berkaitan dengan badan manusia. Mau tidak mau orang beribadah itu membutuhkan badan yang sehat, badan yang bersih, badan yang kuat. Maka ilmu kesehatan ini, ilmu kedokteran ini menjadi penting. Kenapa? Sebagai pendukung terlaksananya daripada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau badan kita nggak sehat ya untuk melaksanakan haji nggak bisa. Badan kita nggak sehat untuk berdakwah, untuk mengajarkan kepada manusia juga nggak bisa. Maka ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ini juga ilmu yang sangat penting. Ya, ini Imam Syafi'i mengatakan al ilmu ilmani, ilmu itu dua, ada dua ilmu yang penting ya. Ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fiqih yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran yang berkaitan dengan hukum-hukum badan ini, berkaitan dengan wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis, dan apa yang selainnya itu merupakan sisa-sisa perbincangan di dalam majelis saja, tidak terlalu penting. Ini di zaman Imam Syafi'i ya, seperti saya sampaikan tadi. Tetapi dalam era yang sekarang ini itu tidak hanya ilmu kedokteran saja, tapi ilmu-ilmu yang lain pun yang mendukung kebutuhan-kebutuhan untuk orang Islam, untuk manusia secara umum, itu merupakan fardu kifayah yang perlu ada sebagian daripada umat Islam ini bisa mengetahui atau menguasai ilmu tersebut. Ya, tentang konstruksi jalan, pembangunan jalan, itu juga harus ada yang mengetahui. Membuat kapal gitu ya. Kalau dulu mungkin zaman Imam Syafi'i ketika haji itu berjalan kaki naik onta cukup gitu ya. Tapi ketika sudah sampai daerah-daerah yang harus melewati laut, nah kan akhirnya tidak mungkin ya pergi ke Mekah naik ketek gitu ya. Nah, perlu kapal gitu ya. Sekarang ada pesawat terbang dan sarana-sarana yang lain yang bisa menjadi wasilah dalam bepergian sehingga tidak terlalu kelelahan dan bisa memberikan mudarat kepada manusia yang ingin berhaji itu, kapal gitu ya. Maka hal itu menjadi ilmu yang fardu kifayah juga, begitu ya. Itu contohnya saja. Dan masih ada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan yang kadang-kadang tersebut, yang seperti yang disebutkan tadi, kebutuhan yang kadang-kadang tersebut sehingga menjadi fardu kifayah. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yadajalla biha al-madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa al-madhkur ya. Adapun tafsir ilmu,
ilmu tafsirannya itu bagaimana? Fahuwa, maka ilmu itu adalah sifatun, sebuah sifat yatajalla bihal madhkur, yang bisa menjadi nampak dengannya, dengan sifat itu. Maka ilmu itu bisa menjadi nampak, bisa menjadi kelihatan, zahir gitu ya. Bagi orang yang mempunyai ilmu, liman qamat hiya bihi, bagi siapa yang ilmu itu ada padanya. Maksudnya apabila ada orang yang mempunyai ilmu itu, maka setelah dia punya ilmu itu, semuanya jadi nampak tentang yang berkaitan dengan ilmu itu. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, contohnya tentang kedokteran, gitu ya, tentang ilmu nujum. Nah, semuanya kalau dia punya ilmu dengan benar, ilmu tentang kedokteran, maka hal yang berkaitan dengan kedokteran itu jadi nampak, gitu ya. Tentang saraf, tentang otot, tentang penyakit, tentang itu jadi nampak semuanya. Lain dengan orang yang tidak mengetahui, sehingga ini sakit apapun tidak tahu, sehat itu mau seperti apa tidak tahu. Nah, itu maksudnya ya. Fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Yaitu sifat yang bisa menjadi jelas bagi siapa saja yang memiliki ilmu tersebut, sehingga orang tersebut menjadi jelas dengan ilmu itu ya. Nah, wal fiqhu, adapun ilmu fikih atau fikih itu ada apa? Ma'rifatu daqaiqil ilmi ya. Pengetahuan tentang detail-detail ilmu. Nah, ilmu kemudian rinciannya tentang hukum-hukum yang bisa diambil dari ilmu itu apa? Nah, itu fikih ya. Sehingga muncullah fikih tentang sholat. Bagaimana hukum sholat ya, walaupun rincian-rincian seperti itu. Hukum tentang puasa, fikih puasa, fikih tentang wanita. Nah, itu namanya fikih ya. Pengetahuan tentang detail-detail atau rincian-rincian daripada ilmu. Ma'a nau'i ilaj, bersama dengan macam-macam penyembuhan. Penyembuhan di sini adalah solusinya gitu ya. Ketika ilmu fikih itu ilmu tentang ilaj, penyembuhan dalam agama itu. Maka solusinya dalam penerapan hukum-hukum dalam agama itu. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaih, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu fiqih itu atau fiqih itu adalah pengetahuan tentang jiwa, ma laha, apa yang menjadi haknya, wa ma 'alaiha, apa yang menjadi kewajiban dari jiwa tersebut. Ya, jadi ilmu fiqih itu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan diri, sehingga dia dengan ilmu itu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Waqala, dan beliau berkata juga, mal ilmu illa lil amali bih, tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajilil ajil, dan maksud daripada mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan ajil, meninggalkan kepentingan dunia, lil ajil, untuk kepentingan akhirat. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu itu tujuannya masih lebih banyak untuk kepentingan dunia kita, maka kata Imam Abu Hanifah, dia belum mengamalkan ilmu itu. Jadi ketika dia mengamalkan ilmu itu kok kecintaannya, kecenderungannya hanya untuk kepentingan dunia saja, prosentasenya ini setiap pribadi masing-masing bisa mengukur dirinya sendiri ya, ketika dia mengamalkan ilmu itu untuk apa, gitu ya. Maka kalau dia mengamalkan ilmu itu persentasenya sudah banyak untuk kepentingan akhirat kita, kepentingan masa depan kita di akhirat nanti, maka insya Allah orang itu sudah benar-benar bisa dikatakan mengamalkan ilmu itu. Jadi tidak ada kepentingan dunia, yang bagus itu tidak ada kepentingan dunia sama sekali dalam mengamalkan ilmu itu. Kalaupun Allah memberikan nasiban minad dunya, bagiannya di dunia ini, maka itu adalah sebuah karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Tapi jangan sampai hal itu menjadi ketergantungan kita ya, gondeli hati kita, sehingga kita lupa tentang tujuan daripada mengamalkan ilmu itu, yaitu untuk kebutuhan kita, untuk sanggup kita nanti di akhirat itu ya. Fayambaghi lil insani an la yaghfula an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi awlaha wa akhiriha. Maka hendaklah setiap manusia itu jangan sampai dia lalai terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai dia lalai. Lalai dari apa? Lalai dari apa yang bermanfaat baginya dan apa yang bisa memberikan mudarat kepada
kepadanya. Jangan sampai kita harus senantiasa hati-hati, waskito gitu ya. Kita harus senantiasa cermat gitu ya. Itu seperti itu. Jangan sampai kita lalai terhadap diri kita sendiri, apa yang bisa memberikan manfaat kepada kita dan apa yang bisa memberikan mudarat, mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat. Wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha. Maka hendaklah dia mengambil apa yang bermanfaat baginya saja dan menjauhi apa yang memberikan mudarat kepada dirinya, yang mencelakakannya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih fayazdada uqubatan. Gitu ya. Sehingga kalau kita tidak lalai terhadap diri kita, sehingga kita sadar apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat, sehingga kita bisa mengambil apa yang bermanfaat bagi kita dan kita menjauhi apa yang bisa mencelakakan kita di dunia dan di akhirat ini, sehingga akal kita dan ilmu kita itu tidak menjadi hujatan alaina, atau hujatan alaihi di sini. Hujatan alaihi itu adalah penuntut gitu ya. Jadi dia bukti yang menuntut kita nantinya ketika di akhirat. Kalau hujatan lahu kan bukti yang memperkuat kita, mendukung kita bahwasanya kita benar gitu. Kalau hujatan alaihi adalah bukti atau dalil yang menuntut kita bahwasanya oh tidak, dia tidak seperti itu. Nah, yang akan mencelakakan. Sehingga fayazdadu uqubatan, sehingga bertambah uqubahnya, hukumannya itu bertambah. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dari hukuman atau siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin ketika mengamalkan ilmu tidak benar-benar lillahi taala, ketika kita mengajarkan ilmu yang malah untuk tujuan dunia, bukan untuk tujuan akhirat. Itu nanti ilmu itu akan menjadi, kalau seperti itu ya, tidak mengamalkan untuk kehidupan akhirat lillahi ta'ala, itu bisa menjadi hujjatan alai. Jadi penuntut yang nanti akan menuntut pelakunya di akhirat. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashtaghilu bidzikriha kaila yatulal kitab. Dan sudah disebutkan di dalam sifat-sifat ilmu, di dalam keutamaan-keutamaan ilmu, tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, yang sangat terkenal. Namun kata pengarang, lam nastaghil bidzikriha, kita tidak akan menyibukkan dengan menyebutkan ayat-ayat tadi, dengan hadis yang sahih tentang sifat-sifat ilmu, keutamaan ilmu itu. Kenapa? Agar pembahasan dalam kitab ini tidak menjadi kitab yang panjang. Itulah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita bisa memahami, menghayati, kemudian mengamalkan apa yang disarikan atau dituliskan oleh Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji, dan mudah-mudahan Allah memberikan jariah amalnya dari kitab ini kepada beliau sehingga bisa menerangi, menjadi hujah lahu ya, hujah yang menolong beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa bersamanya nanti di surganya, karena kita pernah mengkaji dan mempelajari kitabnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.